Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Maria Prisa ingin membahas materi tentang media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi media, ciri-ciri media, fungsi media, nilai praktis media pembelajaran, kriteria pemilihan media, dan penggunaan media yang terintegritas. Pertama yaitu definisi media. Menurut beberapa pendapat para ahli, diantaranya Wilbur Scrum berpendapat bahwa media menurutnya teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Jadi media itu adalah perluasan dari guru. Pengertian yang dikemukakannya tidak jauh beda dengan pengertian yang dikemukakan oleh Association of Education Communication Technology, yang mana media diartikan dengan segala bentuk dan saluran yang dapat dipergunakan untuk proses penyaluran pesan. Dari kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa media adalah berkaitan dengan perantara yang berfungsi menyalurkan pesan dan informasi dari sumber yang akan diterima oleh si penerima pesan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Ciri-ciri dari media. Yang pertama, menggambarkan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua, ciri ini memungkinkan media mentransformasikan suatu kejadian atau objek. Ciri yang ketiga, memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama dengan kejadian itu. Fungsi dari media. MCCOM dalam medianya Audiovisual Aids to Instruction mengemukakan 4 fungsi media. Keempat fungsi tersebut yaitu yang pertama, mengubah titik berat pendidikan formal, yang artinya dengan media pembelajaran yang tadinya abstrak menjadi konkret, pembelajaran yang tadinya teoritis menjadi fungsional praktis. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar. Dalam hal ini, media menjadi motivasi ekstrinsik bagi pelajar. Yang ketiga, memberikan penjelasan agar pengetahuan dan pengalaman pelajar dapat lebih jelas dan mudah dimengerti. Maka media dapat memperjelas hal itu. Yang keempat, memberikan stimulus belajar, terutama rasa ingin tahu belajar. Menurut Sudrajat mengemukakan fungsi media diantaranya. Yang pertama, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Yang ketiga, media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan. Yang keempat, media pembelajaran menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, media pembelajaran dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Yang keenam, media pembelajaran membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. Yang ketujuh, media pembelajaran memberikan pengalaman yang integral dari yang konkret sampai dengan abstrak. Nilai praktis media pembelajaran. Menurut Raharjo menyatakan bahwa nilai praktis berupa kemampuan untuk yang pertama, membuat konsep yang abstrak menjadi konkret. Yang kedua, membawa objek yang berbahaya dan sulit untuk dibawa ke dalam kelas. Yang ketiga, menampilkan objek yang terlalu besar. Yang keempat, menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Yang kelima, mengamati gerakan yang terlalu cepat. Yang keenam, memungkinkan siswa berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Yang ketujuh, memungkinkan keseragaman pengamatan dan persepsi bagi pengalaman belajar. Yang kedelapan, membangkitkan motivasi belajar. Yang kesembilan, memberi kesan perhatian individual untuk seluruh anggota kelompok belajar. Yang kesembilan, menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang maupun disimpan menurut kebutuhan. Yang ke-10, menyajikan pesan atau informasi belajar secara serempak, mengatasi batasan waktu dan ruang. Yang ke-11, mengontrol arah maupun kecepatan belajar siswa. Kriteria pemilihan media. Berdasarkan kriteria di atas, maka pembagian kriteria pemilihan media menurut Ambiar dapat dibagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama, kelayakan praktis.
Dalam praktek pemilihan media, sharing dilakukan atas dasar praktis, yaitu pertama, familiaritas dosen dengan jenis media. Yang kedua, ketersediaan media setempat. Yang ketiga, ketersediaan waktu untuk mempersiapkan. Yang keempat, ketersediaan sarana dan pendukung. Yang kedua, kelayakan teknis. Pemilihan harus memenuhi persyaratan kualitatif atau kualitas, atau dapat tidaknya media merangsang dan mendukung proses belajar siswa. Ada dua macam kualitas yang dipertimbangkannya, yaitu yang pertama kualitas pesan atau kurikulum, dinilai menurut pertama relevansi dengan tujuan atau sasaran belajar, kedua kejelasan struktur pengajaran, ketiga kemudahan untuk dicerna atau dipahami, dan keempat sistematika yang logis. Yang kedua kualitas visual, yaitu mengikuti prinsip-prinsip visualisasi. Prinsip ini menjadi dasar desain atau layout visual. Yang ketiga, kelayakan biaya. Mengapa harus pilih yang mahal bila sama efektifnya? Kriteria pilihan media. Menurut Raharjo, media dibedakan menjadi dua macam menurut kriteria aksesibilitasnya, yaitu yang pertama, media yang dimanfaatkan atau media yang utilization. Artinya media yang biasa dibuat untuk kepentingan komersial yang dapat di pasar bebas. Yang kedua, media yang dirancang atau media by design yang harus dikembangkan sendiri. Penggunaan media yang terintegritas. Media logbook merupakan pengembangan media big book yang berbentuk buku. Bacaannya berisi poin-poin singkat yang berisi materi seperti kegiatan pembelajaran, apa yang dilakukan, proyek apa yang dikerjakan, apa yang dibaca, dan lain sebagainya. Media logbook memiliki ciri khusus dari segi ukurannya, tulisan, dan gambar. Media ini sangat cocok digunakan pada kelas tinggi agar pembelajaran bahasa dapat lebih efektif dan berhasil. SEO Big Book sebaiknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ceritanya singkat, terdiri dari 10 sampai 15 halaman. Yang kedua, pola kalimatnya jelas. Yang ketiga, gambar memiliki makna. Yang keempat, jenis dan ukurannya huruf jelas terbaca. Yang kelima, jalan cerita mudah untuk dipahami. Berdasarkan pada ciri-ciri media big book di atas, media logbook memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kata-katanya singkat, terdiri dari 5 sampai 10 halaman. Yang kedua, struktur atau pola kalimat yang digunakannya jelas. Yang ketiga, kata memiliki arti. Yang keempat, ukuran dan jenis kata dapat jelas dibaca. Yang kelima, urutan kata-kata mudah dipahami. Baiklah, hanya sampai di situ hasil pembahasan saya. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.